Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya akan suatu amalan yang paling banyak menjadikan dia masuk surga. Ya. Rasulullah pernah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Orang-orang itu paling banyak masuk surga oleh sebab apa? Sebab apa? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala taqwallahi wa husnul khuluq, rawahu Tirmidzi wa hasanahu Al-Albani. Jadi paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khuluq, ya. Jadi dua hal yang paling banyak, ya, menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala wa husnul khuluq. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan, ya, husnul khuluq sebanding dengan ketakwaan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat dengan salat beriringan. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat luar biasa. Jadi selain kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan akhlak yang baik, itu yang menjadikan banyak manusia masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, jama'an nabiyyu baina taqwallahi wa husnul khuluq. Dalam diri Rasulullah SAW itu tergabung dua hal tersebut, ya. Dalam hadis tersebut, ya, takwa dan husnul khuluq. Dalam Rasulullah SAW tergabung dua unsur ini, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Lianna taqwallahi tuslihu ma bainal 'abdi wa rabbih. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memperbaiki, ya, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqih. Sedangkan akhlak yang baik itu memperbaiki hubungan antara dia dengan sesama, ya. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah. Dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan mahabbahnya. Wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbati. Dan berakhlak karimah itu mendatangkan kepada mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa, rawahu Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang-orang di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat majelisnya pada hari kiamat, orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasanya di akhirat kelak Rasulullah SAW akan bermajlis dengan para umatnya yang masuk surga. Nah, yang paling dekat duduknya dengan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam majlis tersebut pada hari kiamat, ya, yang paling dekat majlisnya duduknya dengan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka semakin baik, fakullama kana al-mar'u ahsanu khuluqan, semakin baik akhlak seseorang, kana aqrabu ila Rasulillah, maka semakin dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW. Wa kullama kana aswa khuluqan kana ab'ad, dan begitu juga jika akhlaknya tidak baik, ya, maka majelisnya duduknya juga semakin jauh dari Rasulullah SAW. Ini yang harus kita miliki, Bapak-bapak, ya. Ini nasihat kepada saya sendiri. Ini bukan berarti saya lebih baik dari. Ini adalah majelis zikir, majelis untuk saling mengingatkan, ya, majelis saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita mampu atau menambah akhlak baik kita.
Jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah analogi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak akan mampu mencukupi orang semua. Ya. Sebanyak apapun harta kita yang kita dermakan tidak akan mampu untuk diberikan kepada semua orang, sekalipun itu banyak. Ya. Akan tapi dengan akhlak yang baik, ya, dengan budi pekerti yang baik, kita bisa memberikannya kepada siapa saja bisa merasakan kebaikan dari akhlak kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innakum lan tas'au an-nasa bi amwalikum. Sungguhnya kalian, kata Rasulullah SAW, tidak akan mampu untuk memberikan harta kalian kepada semua orang. Ya. Walakin yasa'ukum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi mungkin, ya, yang kalian lakukan dengan bermuka yang baik, ya, bermuka ceria, ya, senyum kepada saudara-saudara kalian, dan akhlak yang baik. Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi dengan harta-harta kita tidak bisa memberikan kepada siapa orang, tapi dengan senyum kita bisa berakhlakul karimah dengan orang-orang yang baik.